Selamat datang di video materi Praktikum 1 Zoologi Laut. Pada materi pertama ini, kita akan membahas mengenai filum moluska. Beberapa kelas yang akan dipelajari adalah Polyplacopora, Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Yang pertama ada Polyplacopora. Bagian tubuhnya sendiri ada tegmentum, adalah keseluruhan lapisan luar pada tubuh chiton. Articulamentum adalah keseluruhan lapisan dalam pada tubuh chiton. Girdle adalah lempeng yang mengelilingi valve pada chiton. Valve adalah katup pada chiton yang berjumlah 8. Radula adalah gigi parut. Selanjutnya ada gastropoda. Kata gastropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Sehingga gastropoda merupakan hewan yang memiliki kaki pada bagian perutnya dan bergerak menggunakan perut. Contoh spesies dalam kelas gastropoda yaitu Murex pecten atau kerang sisir, Telescopium telescopium atau kerang teleskop, Haliotis asinina atau kerang abalon, dan Mauritia maculifera atau kerang mata kucing. Berikut merupakan bagian tubuh dari setiap spesies gastropoda. Pertama, ada Murex pecten yang memiliki apex, yaitu titik tumbuh pada gastropoda yang letaknya di ujung cangkang. Apertur yang merupakan lubang keluar masuknya organisme, body hole merupakan lubang tempat organisme, dan hole merupakan lubang kosong pada cangkang yang tidak ditempati oleh organisme. Jika kerang teleskop dipotong secara membujur, maka terlihat beberapa bagian, yaitu columella yang merupakan poros pada torsi, dan sutur, yaitu sekat pada cangkang. Gastropoda memiliki beberapa pergerakan. Torsi adalah perputaran cangkang dari 0 derajat sampai 180 derajat. Detorsi adalah perputaran cangkang dari 180 derajat sampai 0 derajat. Selanjutnya, sinistral adalah perputaran organisme pada cangkang searah jarum jam, dan dextral adalah perputaran organisme pada cangkang berlawanan arah jarum jam. Gastropoda juga melakukan coiling. Coiling adalah penggulungan tubuh gastropoda yang bertujuan supaya tubuh dari gastropoda tersebut seimbang. Pada kelas Bivalvia, terdapat 4 spesies yang akan dipelajari, yaitu Tridacna maxima atau kima, Theria penguin atau kerang mutiara, Perna viridis atau kerang hijau, dan Tegilarca granosa atau kerang darah. Pada gambar ini menunjukkan morfologi dari Tridacna maxima. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari umbo, yang merupakan titik tubuh pada Bivalvia yang berhimpit dengan hinge ligament, lips atau bibir cangkang, outer lips atau bibir terluar cangkang, inner lips atau bibir terdalam cangkang, dan hinge ligament atau engsel tempat melekatnya dua katup. Berikutnya, pada gambar ini merupakan morfologi dari Theria penguin atau kerang mutiara. Berikutnya, terdapat morfologi dari Tegilarca granosa atau biasa disebut dengan kerang darah. Kemudian terdapat morfologi dari Perna viridis atau biasa disebut dengan kerang hijau. Bivalvia memiliki 2 macam motif pada cangkangnya, yaitu circular line yang merupakan garis melingkar pada cangkang. Contohnya dapat dilihat pada Perna viridis atau Tridacna maxima. Sedangkan radial line merupakan garis memanjang pada cangkang. Contohnya dapat dilihat pada Tegilarca granosa dan Theria penguin. Pada gambar di sini menunjukkan 3 lapisan cangkang pada Bivalvia. Periostracum adalah lapisan terluar yang tersusun atas CaCO3 dan zat organik. Prismatik adalah lapisan tengah yang tersusun dari CaCO3. Dan nacrea adalah lapisan terdalam yang tersusun dari CaCO3 dan sedikit protein. Selanjutnya, ada 2 macam otot pada Bivalvia. Aduktor berfungsi untuk menutup cangkang, dan retraktor berfungsi untuk membuka cangkang. Selanjutnya terdapat bisus, yaitu alat untuk melekat pada substrat. Letaknya di hinge ligament dan memiliki bentuk seperti benang halus, bersifat kuat, fleksibel dan elastis, sehingga dapat ditarik ulur. Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu cephalo, yang berarti kepala, dan podos, berarti kaki. Cephalopoda merupakan hewan yang memiliki kaki di kepala. Hewan yang termasuk ke dalam cephalopoda antara lain adalah cumi-cumi, atau loligo sp, sotong, atau sepia sp, gurita atau octopus sp, dan nautilus atau Nautilus pompilus. Cephalopoda memiliki mata, kepala, dan radula. Mata cephalopoda terletak di bagian kepala yang dikelilingi oleh tentakel-tentakel yang merupakan kaki termodifikasi.
Cephalopoda memiliki 10 tentakel, 8 tentakel pendek, dan 2 tentakel panjang atau hectocotylus. Hectocotylus berguna untuk memindahkan gonad dan menangkap mangsa. Pada bagian dalam, terdapat sucker cup. Sucker cup adalah alat penghisap yang ditemukan pada tentakel cephalopoda. Pada bagian ventral, terdapat siphon. Sifon atau siphon adalah alat yang menyemprotkan air dan tinta untuk perlindungan diri. Di sebelah kanan dan kiri, terdapat sirip atau fin, berfungsi sebagai dayung untuk bergerak. Pada Nautilus ditemukan si pangkal, yaitu lubang pada cangkang untuk keluar masuknya air. Aperture, yaitu lubang tempat keluar masuknya organisme. Terdapat beberapa jenis pergerakan yang dilakukan oleh cephalopoda, yaitu jet propulsion, buoyancy system, dan crawling system. Jet propulsion adalah pergerakan dengan cara menyemprotkan air dari sifon untuk mendorong hewan dengan cepat. Buoyancy system yaitu gerakan naik turun yang dilakukan oleh Nautilus. Crawling system adalah gerakan merayap pada gurita di daerah bentik. Perbedaan antara Octopus sp, Loligo sp, dan Sepia sp adalah dari bentuk Sepia sp yaitu pipi, Loligo sp lonjong, dan Octopus sp cenderung bulat. Berdasarkan letak fin pada Sepia sp terletak di seluruh tubuh, Loligo sp di bagian ujung kepala, dan Octopus sp tidak memiliki fins. Berdasarkan jumlah tentakel, Sepia sp memiliki tentakel yang berjumlah 10, Loligo 10, sedangkan Octopus 8. Berdasarkan rangka pembentuk tubuh, Sepia sp tersusun oleh CaCO3 dan Loligo sp tersusun oleh silika. Sekian materi praktikum 1 zoologi laut mengenai moluska. Dengan adanya video ini, kami harap teman-teman dapat memahami dan mengenali hewan-hewan filum moluska dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum 1.